Pemirsa, militer Israel mengklaim telah menewaskan komandan senior Hamas, Mehran Mustafa Bajur, dalam serangan udara di dekat Tripoli, Lebanon. Namun Hamas belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim Israel tersebut. Informasi lainnya pemirsa, mantan sandera Hamas Edan Alexander mengaku mendapat perlakuan baik selama masa penahanan. Pengakuan tak terduga itu ia sampaikan saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada Kamis 3 Juli. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Senin 7 Juli 2025. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah isu utama, termasuk konflik Israel-Palestina dan kerjasama pertahanan. Trump memuji keberhasilan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran yang dilakukan bersama Israel pada Juni lalu. Ia menyebut hasil operasi itu luar biasa dan menunjukkan kekuatan kolaborasi kedua negara. Di sisi lain, Trump mendesak Netanyahu agar segera mengakhiri agresi di Gaza. Ia mengatakan Hamas telah mengirim sinyal untuk melakukan gencatan senjata dan ingin memulai pembicaraan damai. Netanyahu mengungkap bahwa Amerika Serikat dan Israel tengah menjajaki opsi relokasi warga Palestina dari jalur Gaza ke negara lain. Ia menyebut ada negara yang hampir menyetujui skema pemindahan ini. I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the peace. Netanyahu juga menegaskan bahwa penduduk Gaza akan diberi pilihan untuk tinggal atau pergi. Well, thank you very much. Coming from you in particular, this is... Dalam pertemuan itu, Netanyahu memberikan surat nominasi Trump untuk hadiah Nobel Perdamaian. Ia menilai Trump layak mendapat penghargaan tersebut atas perannya dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah. Want to stay, they can stay. Ketegangan kembali memuncak di wilayah tepi barat setelah bentrokan terjadi antara warga Palestina dan pemukim Israel Selasa 8 Juli di sekitar desa Sair. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat sejumlah pemukim Israel mengenakan penutup wajah dan membawa tongkat. Sementara warga Palestina merespons dengan melempar batu ke arah mereka. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 700.000 pemukim Israel yang tinggal di kawasan tepi barat dan Yerusalem Timur. Wilayah yang direbut dari Yordania oleh Israel dalam Perang 6 Hari tahun 1967. Israel kemudian mencaplok Yerusalem Timur meski langkah tersebut tidak diakui secara internasional.
Sementara itu, wilayah tepi barat belum diklaim secara resmi sebagai bagian dari kedaulatan Israel. Sejak pecahnya konflik Israel dan Hamas di Gaza, pembangunan permukiman Yahudi di tepi barat semakin masif. Di saat yang sama, operasi militer Israel terhadap kelompok militan Palestina juga diperluas. Disertai lonjakan insiden kekerasan yang melibatkan pemukim terhadap warga sipil Palestina. Militer Israel merilis sebuah video pada Selasa, 8 Juli 2025 yang diklaim menunjukkan serangan terhadap seorang tokoh penting kelompok militan Palestina, Hamas, di dekat kota Tripoli, Lebanon Utara. Ini merupakan serangan penargetan pertama di wilayah tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Dalam video itu, terlihat sebuah mobil sedang melaju di jalan sebelum terjadi ledakan. Namun berdasarkan laporan Reuters, lokasi maupun tanggal pasti pengambilan gambar dalam video tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Dalam pernyataan resmi pada hari yang sama, militer Israel menyebut bahwa target dalam serangan itu adalah Mehran Mustafa Bajur, yang digambarkan sebagai salah satu komandan senior Hamas di Lebanon. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Hamas. Media pemerintah Lebanon melaporkan bahwa sebuah mobil menjadi sasaran serangan di dekat Tripoli. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebutkan bahwa 3 orang tewas dan 13 lainnya terluka dalam insiden tersebut, meski belum mengungkapkan identitas para korban. Hamas dan sejumlah kelompok militan Palestina lainnya memang diketahui memiliki kehadiran di berbagai wilayah di Lebanon, terutama di kamp-kamp pengungsi yang telah menampung warga Palestina selama puluhan tahun. Perdana Menteri Lebanon Nawaz Salam menegaskan kembali komitmen negara untuk memonopoli seluruh senjata di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan dengan utusan khusus Amerika Serikat, Thomas Barak, yang sebelumnya juga bertemu Presiden Joseph Aoun dan Ketua Parlemen Nabih Berri. Salam menjelaskan bahwa negara harus mengambil kembali otoritas penuh atas keputusan perang dan damai, menegaskan posisi Lebanon sebagai satu kesatuan negara. Ia juga menyebut bahwa pemimpin Hezbollah, Sheikh Naim Qasim, tetap berpegang pada kesepakatan Taif dan prosedur penghentian serangan yang telah disepakati pemerintah pada November lalu.
Menurut Salam, Qasim belum menyimpang dari prinsip tersebut meski kelompoknya menolak menyerahkan senjata hingga Israel menarik diri dari 5 titik strategis di selatan Lebanon dan menghentikan serangannya. Dalam konferensi pers setelah pertemuan, Salam menyatakan bahwa pemerintahnya mengukuhkan komitmen Aoun untuk melucuti senjata kelompok non-negara. Sebagai utusan Amerika Serikat, Barak melakukan pertemuan dengan Salam di tengah kekhawatiran eskalasi konflik antara Israel dan Hezbollah. Kekhawatiran itu bertambah atas penolakan Hezbollah untuk segera melucuti senjata, meski gencatan senjata sudah diberlakukan sejak November lalu. Sumber-sumber Palestina menyebutkan bahwa setidaknya 60 warga Palestina, termasuk 6 mantan tahanan dan seorang paramedis, tewas dalam serangkaian serangan udara dan tembakan militer Israel di berbagai wilayah Gaza pada hari yang sama. Juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Basal, mengungkapkan bahwa 6 orang tewas akibat serangan artileri Israel yang menghantam 2 tenda pengungsian di Khan Yunis dan Al-Zawaidan. Hamas dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa 6 korban tersebut merupakan mantan tahanan yang baru dibebaskan dari penjara Israel dan dideportasi dari tepi barat ke Gaza. Di sebelah barat kota Gaza, serangan udara Israel di lingkungan Al-Rimal menewaskan 6 orang, termasuk 2 anak-anak dan 2 wanita. Sementara itu, 4 orang termasuk seorang bayi tewas akibat serangan di rumah warga di kawasan Tal Al-Hawa. Lima orang tewas dalam serangan udara yang menghantam sebuah rumah di kawasan Al-Tufa, timur kota Gaza. Sementara 3 orang lainnya tewas akibat bom yang dijatuhkan drone Israel di kawasan pemukiman El Zaitun, selatan kota Gaza. Dua orang lainnya, termasuk seorang anak, juga tewas dalam pengeboman di wilayah Al-Tufa dan Sheikh Radwan. Selain itu, 2 orang dilaporkan tewas dalam serangan terhadap sebuah kendaraan di kota Deir al-Balah, Gaza Tengah. Sehingga jumlah korban tewas di Gaza akibat agresi militer Israel sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 57.575 jiwa. نیروهای مسلح ایران به سرزمین‌های اشغالی در حقیقت اما پس از پاسخ قاطع و بازدارنده نیروهای مسلح ایران نقش خود را در جنایات رژیم Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengklaim bahwa Israel sempat berusaha membunuhnya. Dalam konflik bersenjata selama 12 hari bulan lalu, namun upaya tersebut gagal.
Hal itu ia sampaikan dalam wawancara eksklusif dengan jurnalis Amerika Serikat Tucker Carlson yang dirilis Senin 7 Juli waktu setempat. Pernyataan tersebut muncul kurang dari sebulan setelah Israel menggempur Iran, melalui serangkaian serangan udara yang menewaskan sejumlah tokoh militer dan ilmuwan nuklir. Aksi militer ini terjadi hanya 2 hari sebelum perundingan nuklir antara Teheran dan Washington dijadwalkan berlangsung. Ia menegaskan bahwa upaya itu bukan berasal dari Amerika Serikat, melainkan sepenuhnya dilakukan oleh Israel. Dirinya menjelaskan Israel membombardir area tempatnya berada dalam sebuah pertemuan. Konflik bersenjata antara kedua negara tersebut menewaskan lebih dari 900 orang di Iran. Di pihak Israel, serangan balasan Iran yang menggunakan rudal dan drone dilaporkan menewaskan sedikitnya 28 orang. Konflik Israel-Iran juga memicu keterlibatan militer Amerika Serikat. Dalam eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap 3 fasilitas nuklir utama Iran, yakni Fordo, Isfahan, dan Natanz. Pertempuran itu berakhir dengan gencatan senjata pada 24 Juni lalu. Pezeshkian juga mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sebelumnya sempat menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pezeshkian menuduh Netanyahu mendorong perang tanpa akhir demi kepentingan pribadi dan memperingatkan Amerika Serikat agar tidak terseret ke dalam konflik tersebut. Kelompok Houthi merilis video yang memperlihatkan aksi mereka menaiki kapal dagang Magic Seas dan meledakannya di Laut Merah. Aksi ini merupakan bagian dari serangan yang dilakukan pada minggu lalu terhadap kapal berbendera Libera milik perusahaan Yunani yang tengah mengangkut pupuk dan baja menuju Turki. Dalam video yang dirilis pada Selasa 8 Juli 2025 oleh kantor media Ansar Allah, para militan terlihat menaiki kapal yang telah ditinggalkan 22 awaknya. Mereka tampak menyerbu ruang kendali dan berjalan di antara puing pecahan kaca. Video yang juga menampilkan komunikasi radio dalam bahasa Inggris yang berisi ancaman serta ledakan besar yang diduga berasal dari bahan peledak yang dipasang di kapal. Kelompok ini juga terdengar menyerukan slogan khas mereka yang mengutuk Amerika Serikat, Israel, dan Yahudi. Insiden ini mengingatkan publik pada serangan Houthi terhadap kapal tanker Sounion pada Agustus 2024 lalu. Atas serangan terhadap kapal dagang Magic Seas ini, kelompok militan tersebut mendapat kecaman internasional.
Sementara itu, serangan terpisah terhadap kapal kargo berbendera liberal lainnya di Laut Merah menewaskan 3 pelaut dan melukai 2 orang lainnya, sebagaimana dilaporkan oleh pasukan laut Uni Eropa. Rentetan serangan ini menunjukkan meningkatnya risiko keamanan di jalur pelayaran strategis dunia yang sebelumnya mulai ramai kembali sejak akhir 2024. Sebuah pernyataan tak terduga datang dari Edan Alexander. Ia adalah mantan sandera yang sebelumnya ditahan oleh kelompok Hamas. Dalam kunjungannya ke Gedung Putih dan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis 3 Juli, Alexander menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan perlakuan yang baik selama berada dalam tahanan. Dalam percakapan yang disaksikan media, Alexander mengungkap bahwa para pejuang Hamas sempat memindahkannya ke sebuah lokasi baru yang ia gambarkan sebagai tempat yang bagus. Ia juga menyebut bahwa orang-orang di sekitarnya berupaya memenuhi kebutuhannya selama masa penahanan. Pernyataan tersebut sontak membuat Donald Trump terkejut. Presiden Amerika tersebut bahkan sampai menyebut "wow". Respon spontan ini menjadi perhatian media, mengingat citra keras yang selama ini melekat pada kelompok Hamas di mata publik dan pemerintahan Amerika Serikat. Meski pengakuan Alexander menuai berbagai interpretasi, pertemuan tersebut menjadi momen penting dalam diskusi yang lebih luas tentang konflik di Timur Tengah. Perlakuan terhadap sandera serta dinamika diplomatik antara Amerika Serikat dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik bersenjata. Hamas mengklaim pejuang Brigade Qassam menyerang buldoser militer D9 milik Israel. Serangan dilakukan dengan rudal Yasin 105 di dekat Masjid Al-Islah, Jalan Al-Muntar, Gaza Timur. Dalam pernyataan di Telegram, Hamas tidak menyebut waktu atau hasil pasti dari serangan itu. Hamas menyebut militer Israel gagal menundukkan perlawanan rakyat Gaza. Mereka menilai slogan kekalahan telak dan pemberantasan total Hamas telah runtuh di hadapan perlawanan. Hamas mengklaim kendaraan militer Israel Gideon dibakar di Beit Hanun dan Khan Younis, menewaskan para tentara di dalamnya.
Mereka menyebut upaya Israel menggusur warga Palestina dijawab dengan keteguhan rakyat Gaza. Hamas menyebut kegagalan Israel tidak hanya bersifat militer, tapi juga politik dan moral. Kelompok itu menyebut konflik ini sebagai pertempuran kesadaran, bukan sekadar senjata dan rudal. Pernyataan ini dirilis di tengah meningkatnya ketegangan dan pertempuran di jalur Gaza. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama puluhan tahun menipu presiden-presiden Amerika Serikat soal program nuklir Iran. Pezeshkian mengatakan Netanyahu menyebarkan narasi palsu itu sejak 1984 saat menjadi utusan Israel di PBB. Ia menyebut Netanyahu menanamkan persepsi keliru bahwa Iran ingin membuat bom nuklir, padahal Iran tak pernah mengembangkan senjata tersebut. Pezeshkian menegaskan hal itu bertentangan dengan dekret agama dari pemimpin tertinggi Iran yang melarang senjata nuklir. Ia juga menyebut Badan Energi Atom Internasional IAEA telah membuktikan Iran tidak membuat senjata nuklir. Presiden Iran menuding Israel menyabotase diplomasi nuklir dengan Amerika Serikat melalui serangan terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran pada 13 Juni. Pezeshkian menyebut Israel menghancurkan meja perundingan dan membunuh diplomasi. Iran menyatakan masih terbuka untuk dialog soal pengawasan nuklir, tetapi serangan Israel membuat akses ke lokasi menjadi tidak memungkinkan. Pezeshkian menyebut sebelum serangan terjadi, Amerika Serikat sempat menjamin bahwa Israel tak akan menyerang tanpa persetujuan Washington. Netanyahu sejak lama menuduh Iran membuat senjata nuklir dan menolak kesepakatan nuklir 2015 yang kemudian ditinggalkan Amerika Serikat saat dipimpin Donald Trump.
Sayap militer Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qassam, mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan infanteri Israel di Beit Hanoun, Gaza Utara pada Senin 7 Juli 2025 malam waktu setempat. Juru bicara Al-Qassam, Abu Ubaidah, menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan pukulan telak bagi pasukan Israel yang tengah melakukan patroli jalan kaki. Ia menegaskan bahwa operasi itu menunjukkan kerentaan militer Israel dan menegaskan komitmen Hamas untuk terus melawan dengan menangkap atau membunuh lebih banyak tentara di masa mendatang. Militer Israel atau IDF melaporkan 5 tentaranya tewas dan 14 lainnya luka-luka akibat ledakan ranjau pinggir jalan sekitar pukul 22 waktu setempat. Insiden terjadi saat mereka tengah melakukan operasi darat di wilayah tersebut. Setelah ledakan, para pejuang Hamas dilaporkan melanjutkan serangan dengan menembaki pasukan Israel yang tengah mengevakuasi korban, menyebabkan lebih banyak korban jatuh. IDF menyebut proses evakuasi menjadi semakin sulit hingga akhirnya dikerahkan pasukan tambahan ke lokasi. Threatening the life of Israel. The nuclear tumor. One of the things we have with Iran is, we have they call they are very biting sanctions. And I would love to be able to, at the right time, take those sanctions off, give them a chance at rebuilding, because I'd like to see Iran build itself back up in a peaceful manner and not going around saying death to America, death to the USA, death to Israel, as they were doing. They were the bully of the Middle East, and now they're not the bully anymore. But they were saying terrible things, and would like to see them. They have such potential. They have the oil power, and they have great people, smart people, energetic people, amazing. And I know so many. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa pencabutan sanksi terhadap Iran akan dilakukan pada waktu yang tepat apabila situasi mendukung. Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih Selasa 8 Juli 2025. Trump menilai Iran telah menunjukkan perubahan dibanding 2 pekan sebelumnya ketika konflik dengan Israel memuncak. Ia menyebut ingin memberi kesempatan bagi Iran untuk membangun kembali negaranya secara damai tanpa menyuarakan slogan permusuhan terhadap Amerika Serikat maupun Israel. Trump juga mengungkapkan bahwa Amerika Serikat tengah mempersiapkan pertemuan dengan Iran, menyusul permintaan dari pihak Teheran untuk memulai kembali perundingan nuklir. Upaya dialog tersebut dilakukan setelah serangan Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir Iran pada 22 Juni lalu. Ia menyebut respon atas ajakan Iran sebagai langkah positif.
namun menegaskan bahwa kelanjutan pertemuan masih menunggu perkembangan selanjutnya. Sementara itu, utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyatakan bahwa pertemuan tersebut kemungkinan akan berlangsung paling cepat pada pekan depan. That we're threatening the life of Israel. The nuclear tumor. One of the things we have with Iran is, we have they call they are very biting sanctions, and I would love to be able to.